Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas mobil ajaib. Ajaib ini mobil. Jadi mobil ini harganya itu dalam 2 tahun terakhir naiknya 200 juta. Dari 1,1, 1,2, sekarang 1,3 harganya. Dan kalau mau beli sekarang, barangnya nggak ada. Jadi harus inden, dapatnya tahun depan. Asli. Ini mobil ajaib dan harganya tidak pernah turun. Harga bekasnya ajaib. Sama juga. Ini dulu 2020 nih tahunnya ya. Harga 1,1, sekarang dijual 1,1 lagi. Jadi kita kayak pakai mobil 2 tahun cuma bayar pajak doang sama bayar servis. Karena harganya sangat bertahan. Hebat nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya hukum supply and demand. Dimana supply-nya sedikit, demand-nya banyak, alhasil barang barunya nggak ada, barang bekasnya dicari. Inilah dia, Toyota Alphard. Dan ini adalah varian yang bisa dibilang facelift, tapi di atasnya facelift lagi. Jadi waktu itu kan dia facelift jadi yang tampang seperti ini. Depan, belakangnya berbeda. Terus, gak lama di 2020 di facelift lagi, tapi nggak kelihatan. Karena bedanya cuma di Toyota Safety Sense sama dikasih sensing atau radar di sini. Nah, makanya dia punya adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, dan lain-lain. Pokoknya lebih lengkap dibandingkan sebelum yang 2020. Nah, bisa kita lihat dari depan, dibandingkan dengan yang 2017 ya, depannya beda. Yang ini jadi lebih bagus. Kalau kalian nggak suka sama tampang yang kayak gorila, nah yang ini jauh lebih bagus dibanding gorila yang bentuk kayak gini. Dan kalau kalian mau upgrade yang tampang gorila ke kayak gini, itu bisa ke AutoNet Part aja. Gampang, nanti depannya diganti, belakangnya diganti. Dia kalau nggak salah cuma ganti di bagian sini sama sini. Ke bawah sini grillnya juga ganti. Bagian ininya sama, belakangnya juga cuma beda dikit aja. Nah, ke samping dari sana kali ya. Ya, ini Alphard 2500 cc FWD pakai CVT. Mesinnya kakinya ya cukup awet. Yang penting kalau kalian ganti oli CVT itu pakai yang sesuai spek. Kalau ganti oli CVT-nya salah, ya bisa bubar tuh. Ke samping sama, dan untuk yang varian generasi ketiga ini ada lampunya di sini tuh. Yang satu lampunya ke sini, satunya lagi ke sini. Tapi ini karena lagi sore, jadi nggak kelihatan, terang. Kalau malam kelihatan ada tulisannya Alphard gitu, keren. Dan ini mobil juga ada yang nanya gitu kan, kalau sama Lexus LM350 bedanya apa? Nah, kalau dari eksterior kalian bisa tahu lah. Tapi Lexus LM350 kacanya beda. Kalau ini kacanya single glass, kalau itu double glass. Jadi lebih bagus peredamannya. Nah, ke belakang bedanya apa? Enggak ada bedanya. Bedanya cuma di bagian sini doang sama bentuk lampunya. Udah, sisanya sama. Bumper beda dikit lah ya. Dan untuk yang varian yang facelift generasi ketiga ini, dia punya kamera di sini. Nah, ini adalah kamera buat spion belakang. Jadi spion belakang ada digital. Sekarang kan banyak yang bikin spion digital di tengah. Nah, usahakan kameranya jangan ditaruh di bawah sini atau semacamnya. Taruhnya di atas sini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai yang di bawah sini, ketika belakang ada mobil pakai lampu biasa, kan dia sorotnya ke bawah ya. Jadi kalau misalkan dia nggak high beam, itu rasanya udah silau. Tapi kalau ditaruh di atas sini, dia nggak pakai high beam, itu nggak silau. Jadi masih bagus lah. Nah, nanti gue tunjukin kenapa dia harus pakai kamera di sini ya. Sama di bagian bagasinya ini ya. Di sini ada kamera belakang, tapi ini tambahan. Ini adalah dashcam dari Blackview. Dia ada depan, belakang, sama di interior buat jaga monitoring mobilnya. Nanti kita bahas ya. Nah, bagasinya seperti ini. Masih luas seperti Alphard pada umumnya. Tapi kalau dibandingkan sama generasi yang sebelumnya, generasi kedua, ya bisa dibilang beti lah, beda-beda tipis. Benernya kalau dibandingin sama Alphard generasi 2, yang ketiga ini secara dimensi nggak ada perubahan signifikan. Lebih ke modernitas, fitur-fitur nambah, sama jadi lebih mewah sih dibanding yang sebelumnya. Nah, ini dia interiornya, seperti ini bentuknya. Ini kursi depannya maju, dia ada memory seatnya juga. Pokoknya kalau kursi depan sama kursi kirinya dia sudah elektrik. Jadi bagian depan sini dia ada leg rest, bisa diatur kakinya biar kebuka gitu. Jadi bisa buat istirahat. Dan di sini ada pendingin dan ada pemanas. Meskipun tombolnya jelek banget sih. Tombolnya sih kurang begitu oke, tapi secara fungsi sama lah seperti yang lainnya. Nah, terus ini yang gue bilang tadi nih. Ini dashcamnya. Nah, dashcam ini fungsinya kalian tahu lah seperti apa pentingnya zaman sekarang. Nah, cuman yang ini 750X-nya itu beda. Dia bukan dual channel. Kalau dual channel kan depan sama belakang doang. Ini triple channel. Jadi 3 channel. Ditambah satu ada device di sini
ini kameranya kamera infrared. Jadi bukan cuma ngerekam si pengemudi doang. Karena kan biasanya orang naik Alphard tuh pakai supir ya. Drivernya gimana, cara bawa segala macamnya, kayaknya penting banget ada ginian. Terus dia kamera inframerah, sebenarnya lebih kayak ke monitoring. Jadi kalau misalkan si drivernya itu ngantuk, dia udah mulai kriap-kriap, matanya udah udah suka merem-merem gitu. Nanti dia akan ngasih tahu, ngasih alarm. Dan nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalkan kecelakaan gitu ya, kita bisa lihat rekamannya. Oh, ternyata drivernya ngantuk, bisa kelihatan dari sini. Jadi ini ada rekamannya juga. Dan ini karena internet kan bisa gelap ya, dia kamera itu inframerah. Jadi warnanya hitam putih kayak CCTV lah kalau malam, jadi gimana itu persis kayak gini. Dan gambarnya pun juga menurut gua akurat ya. Jadi kalau kalian biasa disupirin jarak jauh, biasanya kan Alphard nih suka orang dari Jakarta Surabaya itu di belakang tidur, supirnya yang bawa tiba-tiba udah nyampe gitu kan. Nah kita nggak tahu nih supir kita ngantuk atau enggak, dimonitor pakai ini. Kalau kita mau ngeliatin, Pak, jangan ngantuk Pak, melek Pak, nggak mungkin kan, nggak bisa ngeliat matanya gitu, ditaruh di sini. Makanya jadi kayak apa? Kayak mata ketiga kita lah. Nah terus kembali lagi ke Alphardnya. Nah ini salah satu yang gua nggak suka dari Alphard ini adalah head unitnya. Head unitnya ya begini aja, dan dia nggak ada sound system by JBL atau semacamnya ya. Jadi ini masih standaran banget. Tapi dia kamera 360-nya, gimana kalau kita nyalain, gambarnya jelek pol. Jelek banget, asli. Tuh lihat tuh. Ya. Kelihatan kayak aftermarket gitu loh. Tapi bukan aftermarket yang bagus gitu loh. Aftermarket di luar aja kita beli itu suka dapat yang bagus kan. Gambarnya ya memuaskan lah, ini sama sekali tidak memuaskan gambarnya. Kalau malam apalagi ngeblur gitu ya. Tapi orang yang naik Alphard gak akan mengeluh hal itu, karena ya ini kan urusannya driver ya. Yang punya Alphard mah di belakang. Masa ada gitu yang pakai Alphard bawa sendiri itu kemana-mana? Ada? Orang macam apa? Oh, gua ya? Kan Alphard gua udah lama, udah nggak ada lagi sekarang. Oke, lanjut. Nah, dibandingkan dengan yang lama, ini paling banyak perbedaannya di bagian sini nih. Karena dia ada electronic parking brake sekarang, ada auto start stop. Tapi auto start stop ini malah petaka. Karena beberapa kali, namanya juga mobil rental tuh biasanya banyak Alphard kan gitu kan. Penyakitnya itu adalah aki, dimana kalau misalkan kita lagi start stop gitu, lagi berhenti gitu kan, dia tuh kadang-kadang suka error. Errornya kenapa? Udah tahu akinya udah mau soak, sama dia tetap dimatiin mesinnya secara otomatis karena lupa matiin si auto start stopnya gitu. Karena dia akan nyala secara otomatis by default. Nah, tiba-tiba udah nggak bisa di starter lagi. Dan itu kalau nggak salah pernah kejadian di Arif Muhammad nggak sih? Di Instagram dulu kayaknya dia sama deh kayak gitu deh. Jadi sering kejadian auto start stopnya ini gagal. Jadi dia berhasil matikan mesin karena mau menghemat bahan bakar gitu ya pas lagi lampu merah atau macet. Tapi mau starternya lagi akinya nggak kuat gitu. Harusnya dia kan sebelum akinya udah loyo, dia udah nyalain mesin otomatis gitu. Nah itu penyakitnya Alphard gitu. Jadi kalau kalian apes kayak gitu kejadiannya. Oke, terus di sini nih ada sebuah wireless charging yang menurut gua secara ukuran sih, coba deh, pinjam HP lu dong. Kalau HP gua udah pasti nggak muat. Nah ini nih iPhone apa nih? Pro Max, nggak muat dan nggak ngecas. Jadi ini harus di iPhone yang kecil, yang nggak pakai Max-Maxan. Nggak muat juga ini. Itu iPhone apa? 12 Pro. 12 Pro juga nggak muat. Nggak ngecas. Buat apa ada fitur begini kalau nggak muat, coba. Ya, jadi ini kayaknya harus HP yang kecil ya baru bisa ya. Apalagi Galaxy Note nggak bisa. Oke, di sini ada cup holder. Nah, di sini juga ada separasinya. Bentar. Nah, ini nih. Dah. Jadi seperti itu. Tapi overall dibandingkan dengan Alphard yang lama yang generasi kedua ya, ini tingkat kemewahannya jauh lebih mewah. Ini soft touch-nya sampai ke sini nih. Ini bahannya kulit, ini soft touch, jajatannya palsu. Ini ada kayunya di sini. Pokoknya wah ini tuh dipegang. Well, ini jauh lebih mewah dan seperti yang gue bilang tadi, dia ada adaptive cruise control. Di sini ada 2 tombol tambahan untuk ngatur jarak sama untuk ngatur lane keeping assist-nya di sini. Ada tulisannya steering assist yang buat ngelurusin. Jadi kalau di tol udah
Dia akan ikutin kecepatan mobil depan, set di maksimal berapa, sama nanti setirnya akan ikutin jalur. Asik ya. Yuk sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Tutup dulu. Wah, Alphard tuh untuk beberapa orang ya, itu kayak rumah kedua. Karena ada banyak orang yang punya aktivitas itu lumayan padat. Kayak misalkan berangkat jam 6 pagi, terus pulang jam 12 malam, dan selama perjalanan itu dia pindah-pindah tempat. Jadi rumah keduanya yang mobil ini. Karena duduk di bangku baris keduanya ini, itu udah kayak apa ya, kayak udah kayak rumah gitu loh. Dia lebar, jadi kalau kalian gendut pun nggak akan ada masalah. Kanan kirinya supportnya juga enak, sininya bagian empuk, di sini juga empuk. Dan kalau kita tidur gitu ya, dia kan ada sayapnya, udah bisa nemplok ke kiri kanan gitu. Dan ini bisa dilebarin, bisa dikecilin kayak gini, kayak pesawat bisnis kelas mungkin. Terus di sini ada sedikit kekurangan dibandingkan dengan model sebelumnya ya. Model sebelumnya tuh di bangku depannya itu ada leg rest-nya, jadi ada buat tatakan kaki. Yang sini nggak ada, tapi diganti sama ottoman ini sih. Ya yang lama juga ada ottoman ya. Cuma kalau yang dulu kan tombolnya dikit ya. Nah sekarang tombolnya jadi lebih banyak karena ada pemanasnya. Coba deh kalian pakai pemanas terus tidur di Alphard ini, itu jauh lebih nyenyak dibandingkan dengan tanpa pemanas ya. Dan pemanasnya cuma 2 level aja, nggak begitu panas. Biasanya kan 3 ya. Nah keluarin begini, terus begini, ya bobo deh, sleeper class ya. Kayak naik bus ya. Terus di sini ada kraynya, kalau misalkan dari luar panas atau nggak pengen lihat orang gitu ya, bisa pakai ini. Tapi kita udah pakai kaca film solar guard sih, jadi yang sebelah kanan kiri belakangnya itu pakai 60% black phantom, yang dari luar kelihatan gelap tapi dari dalam masih terang. Depannya pakai LX40. Nah terus untuk maju mundurnya dia masih pakai manual seperti ini di sebelah kanan ya. Terus sini ada lacinya bisa diturunin. Kalau dibuka jadi cup holder, ada 4 biji di sini. Nah, kalau ke belakang diturunin ya, karena buat ke belakang itu agak sedikit susah. Apalagi yang executive lounge itu lebih keren lagi karena ya kejepit. Yang executive lounge itu dia bisa gak cuma penghangat, tapi ada pendinginnya juga di kursinya. Nah di sini ada ambient light, sama di sini ada lampu yang bisa dinyalain dari sini. Twing. Nah, lampu baca bisa diputar-putar. Kayak di ini ya, pesawat ya. Ini ada lampu di sini bisa dinyalain, kisi AC seperti ini, sederhana. Nah, yang gue suka tuh ini nih. Ini dari Alphard yang generasi pertama, kalau nggak salah udah ada ya. Ini bisa atur lampunya, ambient lightnya, ganti warna dari sini. Sama ini AC, dan bisa diarahin ke kaki atau ke depan. Auto, temperaturnya bisa diatur, dan ada nano i-nya disemprot dari sebelah situ. Ini untuk ngebuka ini panoramiknya. Nah, terus di sini ada pegangan tangannya. Pegangan tangannya juga ini dilapis sama kulit, dan pegangan tangan di sebelah sini juga dilapis kulit juga. Ada jahit-jahitannya lagi, dipegang tuh kayak mewah. Tapi di sebelah sini nggak dilapis kulit. Ini biasa banget di sini, kayak karet biasa aja. Belakang, ya sepertinya kalau di belakang ini yang duduk ini ya, pengawal atau babysitter atau mungkin anak-anaknya, bapak ibunya di sini nih. Jadi bos gitu. Oke, sekarang kita jalan-jalan yuk. Sekarang kita jalan. Nah, tuh ketika dia jalan dia langsung kedeteksi ya. Tadi ada bunyinya kan. Jadi ini kalau lagi jalan ini dia hijau. Kita nggak usah ngeliatin dia, kita lihat ke depan aja. Kalau kita merem gitu, nah, nanti dia jadi merah gitu tuh. Dibandingkan dengan model yang lama ya, Alphard yang baru ini suspensinya jadi lebih enak. Tapi lebih enak lagi yang versi CBU-nya. Jadi Alphard yang buat Indonesia itu ada sedikit ubahan di kaki-kakinya. Custom lah dari Jepangnya, dari pabriknya kayak gitu. Kalau yang CBU itu suspensinya lebih empuk lagi, lebih lembut lagi dibandingkan dengan versi yang ATPM, yang versi importer umum. Karena kan dia langsung dari Jepang langsung ya. Nah yang ini dia tuh dibikin lebih tinggi 10 mm. Terus kalau yang CBU itu kadang-kadang suka mentok ya, karena dia terlalu ngayun. Nah yang ini ayunannya dibikin agak sedikit keras, jadi nggak gampang mentok dibandingkan dengan model yang lama, model yang IU gitu ya. Jadi kalau ditanya Alphard yang IU kenapa bantingannya beda ya sama yang ATPM ya? Oh jelas beda, karena ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang seperti itu jalannya. Ya sebenarnya bagus sih. Jadi kalau kita pakai Alphard tuh
nggak takut mentok atau rusak gitu ya. Dan kalau kalian mau cari Alphard bekas, rata-rata mobil itu rawatan yang bawa supir, jadi nggak aneh-aneh. Dan biasanya supirnya itu juga bawanya halus, makanya kaki-kakinya juga cukup awet. Tapi kalau kalian makainya hajar kayak pakai mobil biasa gitu ya, ya cepat rusak juga gitu. Jadi tergantung dari cara pakainya. Tapi rata-rata yang dari udah ya, Alphard tuh sampai 100.000 km kaki-kakinya masih enak karena yang bawa pada halus. Nah terus Alphard ini juga punya kelemahan kalau misalkan kena banjir, dia tuh elektrikalnya ada di kolong. Jadi kalau misalkan kena banjir gitu ya, amit-amit jangan sampai deh. Perbaikannya agak sedikit mahal karena wiring ya banyak ecu-ecunya di bawah. Jadi ya begitulah. Ya, jadi jangan sampai terkena banjir karena ini adalah mobil bukan perahu. Ini so far handlingnya, kenyamanannya, ini dibandingkan dengan model yang lama, gue lebih suka yang baru ya. Peningkatannya signifikan. Paling perdaman kabinnya menurut gue Alphard ini agak sedikit kurang. Jadi nggak heran kalau misalkan orang beli Alphard biasanya banyak yang selain di coating di Auto Netcare masih bisa promosi, biasanya ditambahin perdam sama audionya di upgrade. Terutama ini gambarnya ya ampun, lihat tuh, kelihatan nggak itu depan mobil? Tuh, gue tadi meleng ngeliatin ke sini ya, ngeliatin ke head unit mata gue. Dia langsung ngasih warning tadi, tet suaranya. Ya tadi lupa pasang plat nomor, belum kita pasang, akhirnya kita melipir dulu bentar pasang plat nomor ya, biar aman. Ya kalau mobil rental kita bikin video, mendingan kita copot aja ya, nanti kasihan yang sewa. Oke, by the way, gua hampir kelupaan di sini. Ya kalau kita buka, nah ini ada CD buat DVD, mana sih bukanya? Nah ini ada slot DVD buat nyetel sesuatu yang ada di belakang sini. Ini asli. Ini menurut gue bercanda sih. Ini jelek banget ya. Emang layarnya lebih gede dibanding yang lama gitu ya. Tapi menurut gue secara quality bunyian ya, bunyi cetek. Tuh. Yang penting ada gitu loh. Nah terus di sini belakangnya, nah ini remote kayak gini, bisa taruh di bagian sini. Ya untuk itu sih jujur aja itu kayak, menurut gue kayak bercanda sih. Untuk mobil 1,3 M sekarang harganya, ini begini-beginiannya tuh, head unitnya, sound systemnya, menurut gue harusnya dapat yang lebih baik dibandingkan dengan yang kayak gini. Gitu. Tapi tenang aja, yang punya Alphard juga nggak ambil pusing, pasti mereka akan upgrade audionya, perdaman kabinnya, tuh kan suara motor lewat tuh. Untuk mobil seharga gini harusnya bisa lebih kedap lagi. Tapi meskipun dia ada beberapa kekurangan yang tadi gue sebutin ya, tetap aja ini Alphard. Ini kayak rumah berjalan sih. Makanya buat kalian yang mobilitasnya tinggi, suka pergi-pergi terus gitu kan, dari tempat A, tempat B, tempat C gitu ya, nggak mau capek, nggak mau pusing di jalan gitu kan, ini mobil yang paling tepat gitu. Meskipun banyak sedan mewah yang jauh lebih mahal, jauh lebih canggih, tapi kursi tengahnya itu yang nggak bisa tergantikan sih. Elgrand aja, Odyssey menurut gue kursinya nggak bisa seenak Alphard. Tuh. Suara motor masih masuk ya. Kalau yang motor umum dia agak sedikit lebih kedap, tapi masih tetap agak kurang sih. Kalau mau yang lebih kedap itu di Lexus LM 350, itu berasa beda perdamannya. Jadi itulah dia Toyota Alphard ya, yang sampai sekarang nggak tergantikan sebenarnya. Jadi kalau dibilang, wah harganya naik terus, tapi minatnya tetap banyak, karena emang nggak ada competition gitu. Di kelas 1 miliar lebih dikit gitu ya, mobil yang selega Alphard, senyaman Alphard tengahnya, kayaknya nggak ada deh. Dulu kita mungkin ada Elgrand, ada Elysion, tapi udah hilang sekarang. Paling yang paling dekat itu adalah Mercedes-Benz V-Class. Tapi V-Class tetap aja nggak se Alphard. Udah itu mungkin vlog kita kali ini. Rasa menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye.